Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Menjadi sebuah harapan bagi kita semua, bagaimana kita semua tetap berada di dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian satu hal yang paling penting lagi adalah bagaimana kita secara bersama saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemirsa Tafidu TV yang dimuliakan, kemudian anak-anak Bapak, mahasiswa Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai, khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan tepatnya pada program studi Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Pada sesi kali ini, dalam sesi perdana perkuliahan monolog di tengah pandemi COVID-19 yang sudah memasuki 2 tahun ini, maka salah satu perkuliahan yang paling efektif adalah bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal teknologi dunia digital yang ada. Salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan Tafidu TV ini menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif di dalam secara bersama kita menalaah kajian-kajian tentang keilmuan yang menjadi mata perkuliahan dalam setiap semesternya. Oleh sebab itu, saya selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi pada semester ini sangat berharap anak-anak Bapak bisa memaksimalkan kemajuan dunia digital ini menjadi sebuah keunggulan yang maksimal yang harus kita manfaatkan secara baik dan juga secara benar. Salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan perkuliahan monolog ini menjadi salah satu media dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, dan tidak terkecuali juga pada mata kuliah ilmu komunikasi ini. Dan itu bagian dari pengantar perkuliahan kita pada semester ini, tetapi yang menjadi harapan akhir dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita sama-sama mampu memanfaatkan kemajuan teknologi digital ini menjadi sesuatu yang memudahkan kita di dalam memahami ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, saya selaku dosen ilmu komunikasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tafidu TV yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam beberapa menit ke depan untuk menyampaikan monolog perdana terkait dengan mata kuliah ilmu komunikasi ini. Dalam semester ganjil kali ini, maka mata kuliah ilmu komunikasi nanti akan disajikan untuk 2 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan juga Manajemen Pendidikan Islam. Oleh sebab itu, saya akan membagi 2 sesi dalam penampilan kali ini. Sesi yang pertama, saya akan memberikan deskriptif sedikit tentang mata kuliah ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua akan memberikan buku-buku apa saja yang harus menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa
untuk dijadikan sebagai referensi. Yang ketiga, terkait dengan tugas-tugas apa saja yang akan menjadi sebuah kewajiban bagi mahasiswa yang mengambil ilmu komunikasi untuk dipenuhi. Sedangkan sesi yang kedua nanti saya akan mendeskripsikan secara umum terkait dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya susun untuk mata kuliah ilmu komunikasi khususnya pada Fakultas Tarbiyah. Dan kekhususan pada semester ini maka tidak seperti pada semester-semester yang lalu, maka pada semester ini saya akan menjadikan satu pertemuan khusus nanti akan membahas terkait dengan komunikasi pendidikan. Kekhususan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka banyaknya minat mahasiswa untuk melakukan penelitian skripsinya terkait komunikasi pendidikan. Tentu dengan satu harapan adalah pemahaman komunikasi yang benar akan mempengaruhi bagaimana pemahaman kita terkait dengan komunikasi itu sendiri. Baik, kita akan masuki pada sesi yang pertama, yaitu saya akan mencoba untuk mendeskripsikan terkait dengan mata kuliah yang disajikan pada semester ini, yaitu pada tahun akademik 2021-2022. Dalam kode mata kuliah ilmu komunikasi yaitu TAR 10, kemudian dengan bobot SKS 2 SKS, kemudian nanti akan disajikan pada hari Selasa yaitu pada pukul 10:50 sampai 12:30, kemudian pukul 14:40 sampai dengan pukul 16:20. Lokalnya bersifat paralel yaitu PAI dan MPI, ruangnya adalah ruang 3 ya. Dan ini menjadi patokan-patokan awal ketika mahasiswa mengambil ilmu komunikasi. Kemudian terkait dengan buku-buku apa saja yang menjadi referensi yang harus dimiliki paling tidak nanti dibaca oleh mahasiswa yang mengambil ilmu komunikasi. Saya tidak membatasi kepada mahasiswa untuk membaca buku apa saja, yang penting dia terkait dengan ilmu komunikasi. Bisa buku pengantar ilmu komunikasi yang dikarang oleh Didi Mulyana, kemudian juga bisa buku-buku lain terkait dengan pengantar ilmu komunikasi dalam rangka menambah wawasan dan juga referensi bacaan kita terkait ilmu komunikasi. Sedangkan yang kedua adalah saya akan sedikit merubah pola di dalam perkuliahan, tidak seperti pada perkuliahan yang lalu-lalu. Maka kita akan coba untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya di dalam mengambil ilmu komunikasi adalah pemahaman kita terkait dengan jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar. Itu menjadi salah satu referensi bacaan yang wajib untuk dibaca kemudian diresume oleh para mahasiswa. Di samping itu juga kita di Institut Agama Islam ada beberapa jurnal yang juga nanti menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk membaca jurnal-jurnal yang ada di ada 5 jurnal yang terbit di kampus kita, nanti juga akan menjadi sebuah rujukan di dalam setiap perkuliahan dari ilmu komunikasi. Di samping itu satu hal lagi yang sedikit akan saya lakukan perubahan dalam perkuliahan ini adalah setiap mahasiswa yang mengambil ilmu komunikasi maka dia wajib untuk memiliki blog pribadi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah setiap pertemuan, baik nanti kita lakukan secara luring maupun dia dilakukan secara daring, maka
resume dari setiap pertemuan itu, maka catatannya harus diupdate di dalam blog pribadi. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk membiasakan setiap mahasiswa, khususnya mengambil imunisasi, untuk tetap bersahabat dengan dunia digital. Tidak ada dan tidak lain, ketika hari ini kita masih berjauhan dengan dunia digital, maka itu merupakan bahagian dari langkah kita untuk tidak maju. Oleh sebab itu, saya mengambil sebuah inisiatif, maka setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu komunikasi, dia diwajibkan untuk memiliki blog pribadi. Blognya, tampilannya terserah, itu tergantung dari kreativitas dari mahasiswa itu sendiri. Blog ini adalah bertujuan untuk sebagai bahan penilaian bagi saya melihat bagaimana keseriusan dari para mahasiswa dan juga memberikan sebuah rangsangan kepada setiap mahasiswa yang mengambil ilmu komunikasi untuk mulai dari sekarang untuk belajar secara literasi. Nah, literasi banyak hal, termasuk pemahaman-pemahaman kita terkait dengan dunia digital, juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita di dalam menulis. Dan itu menjadi bahagian awal yang bisa saya sampaikan di dalam sesi ini. Baik, nanti terkait dengan RPS, maka saya akan jelaskan pada sesi yang kedua. Davido TV mengambil keceriaan, cerdas dan berwawasan setelah pariwara itu. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan Davido TV mengambil keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baik, kembali bersama saya Dawami Esos Entikom. Maka untuk 10 menit ke depan saya akan menjelaskan secara ringkas terkait dengan RPS, rencana pembelajaran semester yang akan saya sajikan. Tetapi yang paling penting di dalam ilmu komunikasi itu adalah saya akan mengutip pernyataan dari Max Ridian dan Ferris dalam bukunya, dalam jurnalnya O'Connor Alzheimer, di mana dia mengatakan bahwa di dalam komunikasi itu yang paling penting itu adalah ada tiga hal yang kadang-kadang kita tidak melihat bahwasanya itu menjadi bahagian penting di dalam berkomunikasi. Di mana tiga hal tersebut adalah bahasa tubuh, yang kedua nada suara,
dan yang ketiga adalah kata-kata. Kita selalu terjebak bahwasanya kata-kata adalah menjadi bahagian penting di dalam setiap kita berkomunikasi. Padahal menurut Mas Ribuan ini tadi, bahwasanya komunikasi kata-kata itu hanya mempengaruhi 7% dari proses komunikasi yang efektif yang kita lakukan. Lalu apa yang mempengaruhi proses komunikasi antara dalam mempengaruhi interaksi sosial yang kita lakukan? Itu adalah sebenarnya bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu menurut Mas Ribuan itu lebih kurang 55% dan sisanya baru nada suara. Nada suara adalah 38% di dalam mempengaruhi bagaimana proses komunikasi yang kerap kita lakukan dan terjadi di dalam setiap proses komunikasi. Oleh sebab itu, di dalam rencana pembelajaran mata kuliah ilmu komunikasi, maka di dalam perkuliahan pertama yang harus kita dudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman kita terhadap hakikat dari komunikasi itu sendiri. Ketika kita sudah paham bahwasanya hakikat dari komunikasi itu sendiri adalah pemberian makna. Nah, itu kesimpulan dari banyak definisi menurut pakar tentang komunikasi adalah komunikasi itu adalah pemberian makna dan sebuah proses interaksi sosial yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Apakah semudah itu? Tidak. Maka banyak hal yang akan mempengaruhi dalam proses komunikasi tersebut. Oleh sebab itu dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi. Ada 16 prinsip, kemudian menurut sebagian ahli lagi ada 5 prinsip, kemudian menurut sebagian ahli lagi ada 12 prinsip. Dan prinsip yang paling penting itu adalah simbolisasi. Kenapa prinsip simbolisasi itu menjadi prinsip yang pertama di dalam kita melakukan proses komunikasi? Pencitraan diri adalah bagaimana kita menampilkan diri kita, berbusana, itu adalah bahagian penting dari bagaimana kita mensimbolkan di dalam setiap proses komunikasi kita yang terjadi. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya di dalam mata kuliah yang sesi berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kita berpersepsi terhadap orang lain. Lalu apa itu persepsi? Persepsi itu adalah penilaian-penilaian yang kita lakukan dari banyak simbol-simbol yang kita pahami di dalam diri kita. Selagi dia menjadi sumber di dalam diri kita, itulah namanya persepsi. Tetapi ketika hal itu sudah kita bicarakan kepada orang lain, maka dia bukan lagi bernama persepsi. Itulah bahagian penting dari kajian-kajian kita di dalam mempelajari ilmu komunikasi. Dan selanjutnya nanti di akhir mata kuliah dalam pertemuan ke-7 atau ke-8 kita akan mempelajari khusus tentang komunikasi pendidikan. Kenapa komunikasi pendidikan juga menjadi bagian penting dari kita mempelajari ilmu komunikasi? Karena komunikasi pendidikan adalah menjadi bekal utama bagi setiap calon guru untuk bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir nanti kita akan baru belajar tentang bagaimanakah seorang komunikator bisa berkomunikasi secara efektif dan juga secara efisien. Dan saya berharap kepada seluruh mahasiswa anak-anak saya di Institut Agama Islam, khususnya pada program studi pendidikan agama Islam dan juga program studi manajemen pendidikan Islam, perkuliahan monolog perdana ini juga akan menjadi praktik pertama bagaimana mahasiswa juga bersahabat dengan kemajuan dunia digital. Salah satunya adalah mulai dari mendengar monolog ini, mahasiswa sudah bisa membuat blog pribadi, kemudian meresume apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, kemudian juga menambah wawasan terkait ilmu komunikasi. Itu adalah menjadi bahagian penting dari setiap perkuliahan kita tentang ilmu komunikasi. Semoga penyampaian singkat saya ini memberikan manfaat bagi kita semua dan kita akan ketemu kembali dalam monolog yang berikutnya terkait dengan perkuliahan ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat dan kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.